Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syifanugraha dari kelas 11 MIPA 6. Nah, di sini saya bakal meresensi novel yang sudah saya baca, yaitu Your Name. Nah, Your Name sendiri dibagi jadi ada 3 versi. Versi bahasa Jepang, ini versi aslinya bahasa Jepang. Lalu yang keduanya versi bahasa Inggris. Lalu yang terakhir ini versi bahasa Indonesia. Nah, di versi Jepang dan Inggris itu ada kemiripan sedikit, sedangkan yang versi bahasa Indonesia itu beda. Nanti kita bahas setelah versi Jepang dan Inggris. Oke. Nah, ini adalah contoh bukunya. Ini yang versi bahasa Jepang. Nah, judulnya itu Kimi no Nawa. Itu bahasa Jepang, bahasa Jepangnya. Sedangkan bahasa Inggrisnya yaitu Your Name. Nah, penulis ini itu penulisnya itu Makoto Shinkai. Nah, diterbitkan oleh penerbit dari Jepang asli, itu Kadokawa ya. Itu penerbit dari Jepang. Terus tahun terbitnya yang versi Jepang ini, tahun terbitnya itu 2016, dan jumlah halamannya itu 226. Untuk versi Jepangnya ini 226 halaman. Lalu untuk harganya sendiri, ini saya beli waktu itu kisaran 150 ribuan. Untuk versi Jepang ini 150 ribuan. Dan ini cetakan edisi pertama. Dan tentu saja ini berbahasa Jepang dalamnya, berbahasa Jepang, full bahasa Jepang, tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris gak ada. Ini full bahasa Jepang. Lanjut ke versi Inggrisnya. Nah, di versi Inggrisnya novel utama ya, kayak novel utamanya itu sedang dipinjam sama sensei ya, guru bahasa Jepang di sekolah. Nah, ini tuh sama novelnya, cuman ini tuh cerita kayak cerita sampingannya gitu. Sedangkan cerita utamanya lagi dipinjam sama sensei. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, bentuk bukunya itu kayak mirip-mirip kayak bahasa yang Indonesia, kayak gini, mirip-mirip bentuknya. Di sini Your Name Makoto Shinkai, mirip-mirip, cuman di sini nggak ada label penerbitnya, ini dari penerbit Haru. Nah, di versi bahasa Inggris itu kayak gini bentuknya, gambarnya, covernya seperti kayak tadi. Nah, ini sama Your Name judulnya. Penulisnya tentu Makoto Shinkai, lalu penerbitnya sama Kadokawa, sama kayak Jepang ya. Nah, tapi beda di sini tahun terbitnya itu tahun 2017. Nah, itu untuk versi bahasa Inggris. Nah, berjumlahnya sama, itu kayak bahasa Jepang, jumlah halamannya sama, yaitu 262 halaman. Harganya saya beli waktu itu harganya 350 ribuan. Bahasa Inggrisnya 350 ribuan. Cetakannya tentu cetakan pertama, dan bahasanya pasti berbahasa Inggris. Nah, lanjut kita ke versi yang terakhir, yaitu versi bahasa Indonesia. Nah, versi bahasa Indonesia ini agak tebal ya, agak tebal daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini yang bahasa Inggris, terus ini yang versi bahasa Jepang. Agak tebal dikit banget, karena beda beberapa halaman doang. Nah, yang ini berjudul Your Name. Tentu judulnya Your Name, penulisnya tentu Makoto Shinkai. Nah, ini diterbitkan oleh penerbit Haru ya. Ini penerbit Haru. Lalu ini tahun terbitnya tahun 2019. Lalu halamannya ada
ada berapa ini? Ada ada 336 halaman. Harganya sendiri itu di kisaran harga 100 ribuan untuk satu bukunya ini, 100 ribuan ya. Terus ini cetakan edisi pertama, tentu bahasa Indonesia, bahasanya juga bahasa Indonesia. Ini full bahasa Indonesia. Oke. Masuk kita ke pendahuluannya. Nah, buku ini tuh bisa dinikmati dari kalangan berbagai usia karena buku ini tuh berisi kisah cinta dua remaja yang saling bertukar tubuh. Jadi mereka tuh bertukar tubuh tanpa sebab dan sepengetahuan mereka gitu. Mereka tuh tiba-tiba tahu, loh kok aku bangun di tubuh cowok yang tidak aku kenal, sedangkan si cowoknya juga kayak gitu, dia bangun tidur di tubuh cewek yang ia gak kenal gitu. Nah, yang membuat cerita ini menarik yaitu tentu bergenre fantasi, terus ada misteri, terus ada romansnya, tentu ya ada romansnya, terus yang terakhir ada drama juga. Nah, itulah yang membuat cerita di novel ini seru dan dapat dinikmati dari berbagai kalangan usia, khususnya remaja. Nah, kita masuk ke isinya. Baik, di sini saya akan menceritakan isi dari novel yang sudah saya baca ini. Jadi ini cerita dari sudut pandang saya. Jadi kalau ada yang beda sudut pandangnya, ya mohon maaf. Soalnya di sini saya menceritakan dari sudut pandang saya saja. Jadi setting latar waktu dari cerita ini bercerita di tahun 2016. Nah, pada suatu hari karakter laki-laki ini yang kita sebut saja ini namanya Taki, dan yang ini Mitsuha sebagai pemeran cewek. Nah, di suatu pagi hari mereka ini bertukar tubuh tanpa sebab. Nah, setelah itu mereka ini bertukar tubuh terus nih, dan lama kelamaan mereka tumbuh bibit-bibit cinta gitu, kayak ya pokoknya jadi saling suka aja mereka berdua ini. Nah, singkat cerita, mereka berdua ini gak bertukar tubuh lagi nih, si Mitsuha sama si Taki nih. Dan akhirnya si Taki ini penasaran lah kenapa si Mitsuha gak bertukar tubuh lagi sama dia, dan dia juga kenapa gak bertukar tubuh lagi sama si Mitsuha. Dan akhirnya mereka pun si Taki ini bersama kedua temannya pergi ke desa yang tempat Mitsuha ini tinggal. Nah, desa tersebut dinamai Itomori ya, desa Itomori. Sedangkan si Taki ini dia berasal dari kota Tokyo. Nah, terkejutlah si Taki ini mendapati bahwa desa yang ditinggali si Mitsuha ini sudah hancur dan tidak ada penghuninya. Dan hancurnya desa Itomori itu disebabkan oleh jatuhnya komet yang bernama komet Tiamat. Nah, komet ini jatuh di desa Itomori itu di tahun 2013. Sedangkan mereka ini bertukar tubuhnya di tahun 2016. Nah, gimana tuh? Bingung kan? Dan dijelaskanlah di cerita tersebut bahwa mereka itu bertukar tubuh di beda waktu. Taki sebagai karakter utama lelaki mengalami pertukaran tubuh di tahun 2016, sedangkan Mitsuha dia ngerasain dia itu bertukar tubuh di tahun 2013. Nah, sesudah itu akhirnya si Taki ini ingat bahwasannya
sebelum terakhir kali dia bertukar tubuh, Mitsuha itu sempat membuat sake, kayak semacam alkohol tradisional Jepang gitu, yang memakai air ludah dari si Mitsuha ini. Nah akhirnya si Taki ini dia pergi ke kuil yang ada di gunung dan meminum sake yang sudah ada 3 tahun di tempat itu dan meminumnya. Nah yang Taki minum itu adalah air liur Mitsuha. Nah diminum, setelah itu Taki terjatuh dan disitu langsung dia terbangun di tubuhnya Mitsuha di tahun 2013. Nah sedangkan Mitsuha dia bertukar tubuh ke tubuh Taki di tahun 2016. Dan kesempatan ini Taki manfaatkan untuk menyelamatkan seluruh orang yang ada di desa Itomori, termasuk Mitsuha, agar desa tersebut dan Mitsuha selamat dari eh, dari jatuhan komet. Nah singkat cerita, mereka bertemu di gunung yang di kuil itu loh, yang udah aku sebutin tadi. Nah mereka itu bertemu, tapi mereka tuh bertemunya apa ya, kayak mereka tuh bisa saling dengar suara mereka tapi tidak ada sosoknya mereka gitu. Jadi mereka itu cuman bisa ngedenger suaranya doang, kayak Mitsuha yang ada di tubuh Taki itu memanggil Taki yang ada di tubuh Mitsuha gitu, kayak Taki, Taki. Nah Taki yang ada di tubuhnya Mitsuha itu mendengar suara si Mitsuha yang ada di tubuhnya Taki gitu. Nah udah gitu si Takinya juga nih yang ada di tubuhnya Mitsuha itu teriak juga. Nah mereka tuh saling teriak, saling memanggil nama. Akhirnya mereka itu kayak berpapasan, tapi mereka tuh gak saling lihat, tapi mereka bisa merasakan bahwa di depan mereka itu ada sosok gitu walaupun tidak terlihat. Dan akhirnya terjadilah kata waredoki. Jadi yang dijelaskan di buku ini, kata waredoki itu adalah kayak senja, kayak waktunya apa ya, dimensi dari dimensi lain itu bertemu dan sejajar gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak waktu maghrib lah, kayak waktu maghrib itu jadi dari apa ya, dunia lain itu sejajar, jadi bisa saling ketemu gitu. Nah Taki sama Mitsuha ini mereka saling bertemu di tahun 2013. Jadi mereka itu ketemu di tahun 2013, jadi kayak Taki itu time travel ke tahun 2013. Akhirnya mereka ketemu di umur yang sama, di umur yang sama, dan sama-sama SMA gitu. Karena waktu si Mitsuha ini bertukar tubuh dengan Taki ini masih kelas 3 SMP, sedangkan dia kelas 1 SMA. Dia kelas 7 SMP, sedangkan si Mitsuha ini kelas 1 SMA. Nah, kalau si Taki itu dia bertukar di kelas 1 SMA gitu. Akhirnya mereka saling bertemu di umur yang sama dan di waktu mereka sama-sama masih SMA kelas 1. Dan akhirnya waktu kata Wairodoki habis dan mereka berdua ingin menuliskan nama mereka masing-masing di telapak tangan mereka masing-masing, namun waktunya keburu habis dan mereka kembali ke dunia asalnya mereka masing-masing. Dan di situ mereka malah apa ya, lupa nama. Jadi Taki lupa siapa Mitsuha, Mitsuha lupa Taki itu siapa. Tapi mereka tuh saling ngerasain dulu kayak pernah ketemu orang ini tapi siapa gitu. Nah mereka tuh cuman bisa sebatas inget itu dan tidak inget nama. Dan akhirnya desa yang ditempati Mitsuha ini selamat dari bencana komet. Dan akhirnya Mitsuha tetap hidup. Dan 5 tahun, singkat cerita 5 tahun kemudian, berarti tahun 16, 17, 18, 19, 20, 21, tahun 2021 mereka ini bertemu. Tetapi mereka tuh kayak masih gimana ya, kayak mereka tuh ketemu tapi kayak
polohok gitu, kayak palihat-lihat palihat-lihat gitu, kayak mereka tuh seakan-akan kayak aku pernah ketemu orang ini. Jadi si Taki kayak ngomong aku kayak pernah ketemu orang ini, dan Mitsuha juga bilang kayak aku pernah ketemu orang ini nih. Dan akhirnya mereka ketemuan di sebuah tangga yang ada di Tokyo. Dan mereka dan mereka di akhir cerita hanya menanyakan nama doang. Jadi kita nggak tahu kedepannya mereka ini nikah atau pacaran atau apa. Tapi di endingnya malah dikasih pertanyaan doang gitu. Jadi mereka cuman saling nanya nama gitu. Jadi kita nggak tahu kedepannya kayak gimana mereka berdua ini. Dan cerita ditutup di situ. Dan ya udah segitu aja. Dan saya bakal kayak mengasih pandangan saya, kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihan dari buku ini itu kayak kelebihannya, jadi cerita di buku ini tuh menarik ya, karena menampilkan kisah cinta dari dua remaja yang gak biasa gitu kisah cintanya tuh. Karena kisah cinta mereka itu beda dari kisah cinta yang lain, karena di sini mereka berbeda dimensi dan mereka berbeda waktu juga gitu. Yang satu di 2013, yang satu di 2016. Tapi akhirnya mereka ketemu sih di tahun 2021, mereka akhirnya ketemu dan akhirnya malah nanyain nama doang gitu. Dan kita tidak tahu kedepannya kayak gimana. Nah, sekaligus juga itu kekurangannya. Kekurangannya itu mereka di akhir cuma nanya nama doang gitu. Mereka tidak jadi kita tidak tahu kedepannya itu mereka kayak gimana. Apakah mereka menjalin rumah tangga atau mereka melanjutkan hubungan mereka gitu. Jadi kita tidak tahu, dan itu endingnya ngegantung gitu. Itu sumpah itu bikin kesal saya ya, sedikit kesal gitu. Kenapa endingnya kayak gini gitu? Endingnya menggantung. Dan aduh, gimana ya? Ya, pertama endingnya ngegantung, terus yang kedua ceritanya ini maju mundur. Jadi kayak kita maju mundur gitu. Jadi kita tuh harus baca si buku ini ya minimal 2 kali lah. Minimal 2 kali baca baru kita bakal paham keseluruhan alur ceritanya gitu. Untuk saya pribadi, saya sudah baca ini sebanyak 5 kali. Jadi saya udah kayak jadi kayak saya tuh udah tahu mana yang harus diringkas, mana yang enggak gitu. Jadi cerita yang tadi saya ceritakan itu hanya ringkasannya saja, tidak terlalu mendetail, karena kalau terlalu mendetail videonya bakal panjang banget. Panjang banget karena ceritanya itu bener-bener seru. Ya plusnya seru, tapi minusnya endingnya menggantung. Terus kita harus baca 2 kali, minimal 2 kali. Kalau yang bisa baca sekali terus ngerti itu keren banget. Tapi saya udah baca 5 kali, jadi saya udah paham lah. Jadi cerita yang harusnya aku ceritakan misalnya 30 menit bahkan sejam, saya ringkas jadi beberapa menit gitu ya, gitulah. Jadi overall buku ini layak dibaca dan layak dikoleksi atau dibeli. Lihat nih, yang saya juga sampai sampai jamuran kuning-kuning gini, saking saya sering baca. Sama ya kebetulan tempat saya juga lembab gitu ya, jadi disimpan juga, jadi aja jamuran menguning gini. Tapi ini malah jadi estetik menurut saya. Oke, cukup sekian resensi dari saya Muhammad Arik, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.